Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu seputar tentang eh, disukainya berdoa. Di bab istihbabi ad-du'ai fi safari. Bab tentang disukainya berdoa ketika bersafari atau perjalanan jauh. Bab istihbabi ad-du'ai fi safari. Bab tentang disukainya berdoa ketika akan menempuh perjalanan jauh. Yang lalu telah dibahas tentang takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Jadi kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabah. 3-tiganya mustajabah. La syakka fihinna. Jadi tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga doa ini akan mustajabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwatul mazlumi ya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang dakwatul musafiri, doanya orang musafir. Doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini sangat penting ya. Apalagi kita yang di Selayar ini. Kita menyeberang, kita ini bukan di daratan seperti di Pulau Sulawesi sana. Kita ini menyeberang dengan melintasi lautan. Ya, perlu kita berdoa ketika kita akan menyeberang. Ataupun dalam perjalanan jauh, naik kendaraan berupa barangkali roda 2 atau roda 4, kita tetap membutuhkan untuk melakukan sebuah ritual, yaitu doa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti kita berdoa? Kalau kita mengendarai motor, ya walaupun kita berdoa, tapi motor kita tidak bagus remnya, ya tetap saja besar kemungkinan akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam perjalanan. Ya untuk apa berdoa? Ya mungkin ada mengatakan begitu. Untuk apa kita berdoa? Walaupun berdoa, tetapi oli daripada kendaraan kita itu tidak diperhatikan, ya tetap akan mengalami kerusakan. Memang betul, itu betul. Tapi perlu dipahami pula bahwa dalam melakukan perjalanan jauh, musafir, itu setidaknya ada 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada faktor internal. Faktor internal itu faktor dari dalam diri kita dan dari kendaraan tak. Itu seperti yang disebutkan tadi, bahwa sebelum berangkat melakukan perjalanan jauh, segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kendaraan kita itu harus diperhatikan. Olinya kah, remnya kah, atau spionnya kah, surat-suratnya juga, jangan sampai bertemu dengan aparat di perjalanan. Nah itu akan terkendala lagi urusan-urusan kita di perjalanan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kendaraan, itu namanya faktor internal. Nah, kemudian juga kondisi fisik dan psikisnya drivernya, pengendaranya. Jangan mengendara dalam keadaan ngantuk. Paling tidak dalam ngantuk itu ya sehingga untuk istirahat. Jangan minum obat yang bisa tidak mendukung perjalanan kita atau bisa menimbulkan rasa ngantuk. Itu faktor internal. Tetapi perlu dipahami juga bahwa dalam berkendara, dalam melakukan perjalanan jauh, bukan hanya faktor internal, bukan masalahnya itu hanya di kendaraan kita atau di dalam tubuh kita ini sebagai driver, pengendara, bukan hanya itu. Ada faktor eksternal.
yang apanya bukan kita yang mengendalikan. Contohnya, kita di perjalanan itu akan berpapasan dengan banyak macam ragamnya itu kendaraan. Ya, kita akan berpapasan dengan motor, mobil juga macam-macam. Ada roda 4 yang sedang-sedang, kecil-kecil, besar-besar, besar sekali. Ada yang roda 12 dan seterusnya. Dan kendaraan-kendaraan yang kita temani berpapasan atau mungkin ada di belakang kita atau ada di depan kita, itu bermacam-macam juga supirnya. Ya, bisa jadi mobil yang kita temani berpapasan itu adalah supir yang mengendarai mobil yang kita temani berpapasan itu, mobil yang dikendarai oleh orang yang sedang ngantuk. Nah, ini berbahaya. Atau mungkin kendaraan yang kita temani berpapasan itu di jalan itu dikendalikan oleh supir yang sedang mabuk. Jadi ada kemungkinan bahwa yang kita temani berpapasan itu kendaraan disopiri oleh orang yang sedang ngantuk, sedang marah, atau sedang mabuk. Ini tiga-tiganya berbahaya dan ini adalah faktor eksternal yang tidak ada andil kita. Makanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah ini yang punya. Allah lah yang punya bumi ini dan segala isinya. Makanya kita perlu berdoa. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya kita berdoa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin." Ini hadis riwayat Muslim nomor 2653. Jadi Allah telah menetapkan takdirnya semua hamba-hambanya, semua makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, termasuk takdir kita semua ini sebagai manusia. Katakanlah pada hari ini, jam sekian, detik sekian, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam perjalanan kita. Tetapi takdir yang tidak mengenakan itu bisa tidak terwujud. Kenapa? Karena di lain sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqdirul qada illa du'a, bahwasanya doa itu mampu mengcancel terjadinya sebuah takdir. Nah, dan hadisnya mengatakan bahwa doa mampu mengcancel terjadinya takdir itu sifatnya umum. Artinya siapapun yang mendoakan kita, bisa jadi kita sendiri yang berdoa ataupun orang lain yang mendoakan kita. Bisa jadi kita ditakdirkan bahwa pada saat ini, detik ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam perjalanan kita, tetapi ada orang lain yang kita telah berbuat baik kepada dia yang selalu mendoakan kita, sehingga takdir yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu tidak terjadi. Makanya baik-baiklah sama orang. Kenapa? Bisa jadi orang yang kita tolong puluhan tahun lalu masih tersimpan dalam ingatannya kebaikan-kebaikan yang pernah kita torehkan dalam hidupnya. Akan selalu ada orang yang mengenang kebaikan-kebaikan kita dan itu diwujudkan dalam doa-doanya. Sekali lagi, hadis Nabi mengatakan la yaqdirul qada illa du'a. Bahwasanya takdir itu bisa tercancel oleh sebuah doa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.